Hai, shalom. Teman-teman, apakah kita bisa untuk bersyukur karena melihat orang lain bersyukur? Bersyukur karena melihat orang lain berhasil. Bersyukur karena melihat orang lain melayani Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, hari ini saya belajar teman-teman, melihat situasi Paulus di saat dia sedang di dalam penjara, tapi dia mengucap syukur karena di luar penjara, di luar sana, Filemon tetap melayani Tuhan. Filemon sahabatnya, teman sepelayanannya, tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, teman-teman, hari ini marilah kita contohi Paulus. Kita teladani Paulus yang mengucap syukur walaupun keadaan mungkin sulit. Dia di dalam penjara, tapi dia mengucap syukur karena temannya mengucap syukur karena Tuhan. Bisa tidak teman-teman kira-kira orang seperti itu? Kadang dalam contoh kehidupan sehari-hari dan kehidupan saya juga, tidak usah cerita kehidupan orang lain. Kadang-kala dulu saya itu suka suka melihat orang lain di sudut-sudut kekurangannya atau dalam segi-segi kelemahannya. Contoh kasus, ketika ada orang lain bersyukur atau ada orang lain melayani Tuhan, ada orang lain bertobat. Dulu mungkin saya pernah berpikiran bahwa iya dia bertobat, tapi dia begini dulu, begini. Nah, saya selalu melihat masa lalunya atau kelemahannya di masa lalu atau kesalahannya di masa lalu, tanpa melihat apa yang dia lakukan sekarang, tanpa menyadari ada fase perubahan, ada proses yang perubahan di mana setiap detik orang itu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kadang-kala kita sudah terlatih dari dulu mungkin, saya sudah terlatih dari dulu mungkin untuk menilai segala sesuatu itu dari kelemahan atau kekurangan orang lain. Jadi susah sekali untuk bersyukur. Jadi suka sekali membanding-bandingkan. Jadi susah sekali untuk merasakan itu damai sejahtera. Karena kenapa? Karena ada sesuatu hal di dalam diri ini yang membentengi sehingga kuasa Tuhan itu tidak bekerja di dalam dirinya tuh orang. Damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan, sukacita yang Tuhan sudah berikan, itu tidak termanifestasi di dalam dirinya tuh orang. Karena kenapa? Karena itu tadi tembok-tembok yang dibangun oleh iblis, dosa-dosa yang kita lakukan, itulah yang membuat kita susah merasakan ucapan syukur. Karena kenapa? Apalagi mengucap syukur atas diri sendiri saja kadang sulit, apalagi mau mengucap syukur karena orang lain. Mengucap syukur karena keberhasilan orang lain itu sangat sulit. Kenapa teman-teman? Kembali lagi, karena sudah dibiasakan hal seperti itu, melihat segala sesuatu dari sudut kelemahan, kekurangan, dosa, apapun itu yang menjadi kesalahan kita di masa lalu. Makanya susah sekali untuk maju teman-teman. Dan hari ini mari sama-sama kita belajar dari kisah Paulus ya. Kisah Paulus dalam suratnya Filemon ayatnya 4 sampai ke-7 ini, bahwa mengajarkan bahwa benar-benar Paulus dalam keadaan sulit sekalipun dia bisa bersuka cita atau sukacita yang dirasakan oleh orang lain. Dan saya mau juga teman-teman kita bisa dapat meneladani apa yang dituliskan dalam kitab Filemon ini, apa yang menjadi teladan Paulus ucap syukur. Karena kalau kita kenali teman-teman, kita kenali sosok Paulus ini dalam suratnya di Galatia 2 ayat yang ke-20 kalau tidak salah, itu boleh dicari. Galatia 2 ayat 20 mengatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa hidupnya kepada jemaat di Galatia, hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi, tetapi melainkan untuk Kristus. Jadi dia sudah menguburkan keinginan kedagingannya untuk memuaskan dirinya sendiri lagi, tapi dia melakukan keinginan Kristus. Hal nomor satu yang menjadi prioritas dalam kehidupan Paulus, bagaimana Kristus dipermuliakan, bagaimana Tuhan disenangkan, bagaimana Tuhan yang telah begitu baik dalam kehidupannya, yang telah mengasihinya, itu dia dapat melakukan hal yang maksimal juga untuk Tuhan. Nah, ini mengajarkan lagi teman-teman bahwa sekarang Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita. Sekarang apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan? Apa pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan? Sekarang bukan waktunya lagi teman-teman untuk memuaskan kedagingan, hawa nafsu, mencari kebahagiaan duniawi. Tapi marilah saat ini teman-teman, waktunya sudah sangat singkat. Memang tidak ada yang tahu pasti kapan Tuhan datang atau kapan kiamat. Nah, berbicara kiamat lagi, ada dua teman-teman kiamat itu. Kiamat pribadi atau kiamat yang benar-benar Tuhan datang sebagai raja untuk setiap manusia.
secara fisik. Tapi ada kiamat pribadi juga teman-teman. Kiamat pribadi yaitu yang Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk mengambil roh kita yang pergi ke sana. Itu kiamat juga untuk kita ya teman-teman ya. Itu yang namanya kematian. Jadi kita tidak tahu waktu itu kapan. Marilah kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Marilah kita pakai waktu yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan ini untuk memuliakan namanya, untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Ya teman-teman, kita sama-sama bergandengan tangan, kita mengucap syukur. Kita belajar dari kisah Paulus hari ini, mengucap syukur atas Filemon temannya di dalam kesusahannya, tetapi dia masih dapat tetap mengucap syukur. Karena kenapa? Karena nama Tuhan dipermuliakan, karena pelayanan tetap jalan, karena Tuhan menjadi sentral dalam kehidupan kita semuanya. Marilah kita saling mendukung, kita saling mendoakan, biarlah nama Tuhan terus dimateraikan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Semangat terus teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.